Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest, dan kali ini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi harga kripto. Data utamanya saya ambil dari websitenya punyanya Pintu, lalu satu persatu akan kita bedah lebih detail lagi ya. Pada intinya mirip sama saham, tapi ada beberapa perbedaan hal-hal yang mempengaruhi harga saham. Yang pertama, yang mempengaruhi harga kripto itu adalah ketersediaan dan juga permintaan, ya, supply and demand. Ya, itu sedikit berbeda ya dengan saham. Kalau saham itu kan berdasarkan lelang ya sistemnya ya, jadi ada penjual, ada pembeli, dan yang mempengaruhi itu mungkin ada profit taking dan juga fundamentalnya dan laporan keuangan saham. Tapi kalau kripto itu kan tidak ada laporan keuangannya karena full itu adalah aset digital. Jadi yang mempengaruhi kenaikan harga sahamnya itu nggak ada fundamentalnya, nggak ada laporan keuangannya. Jadi murni berdasarkan supply and demand ya. Ini sebagai contoh, permintaan Bitcoin di pasar sedang naik, namun ketersediaan penjual tidak sanggup mencukupi keinginan pembeli di pasar. Ya wajar ya, kalau kayak kemarin contoh pada saat Elon Musk men-tweet tentang Bitcoin bahwa Tesla membeli Bitcoin dalam jumlah yang cukup besar, harganya langsung naik. Ya kenapa? Salah satunya ya karena sebagian besar Bitcoinnya udah langsung dibeli oleh Tesla. Dengan demikian harga Bitcoin menjadi naik karena permintaan lebih tinggi daripada ketersediaan. Begitu juga jika pasar ingin mencairkan Bitcoin dengan cash dan ketersediaannya membanjiri pasar, dengan demikian harga Bitcoin akan turun karena lebih banyak penjualan daripada pembelian ya. Seperti sekarang, beberapa hari terakhir ya, ini tanggal 26 Februari, harga Bitcoin sekarang sedang turun karena banyak orang yang melakukan profit taking, dan juga kembali lagi tweetnya Elon Musk yang bilang bahwa Bitcoin ini harganya sudah cukup tinggi dan udah waktunya untuk koreksi, dan akibatnya harga Bitcoin sekarang sedang turun. Harga sekarang Bitcoin itu diperdagangkan di harga 712 juta rupiah, sedangkan dalam 5 hari terakhir ini harga Bitcoinnya sedang turun ya, turun sampai 7,5%, lumayan. Tapi dalam 1 bulan masih naik. Jadi ini adalah koreksinya wajar yang ya biasanya berdasarkan karena profit taking ya, itu contohnya. Jadi salah satu yang menyebabkan harga kripto, contohnya Bitcoin itu naik turun adalah murni karena adanya permintaan dan juga penawaran, supply and demand. Dan yang kedua adalah kegunaan atau utility. Harga kripto bergerak naik saat kripto tersebut banyak digunakan dan menurun bila kripto tersebut mulai sepi dan ditinggalkan penggunanya. Sebagai contoh, project DeFi. DeFi itu decentralized finance ya. Ini DeFi itu adalah decentralized finance. Nanti kita bahas lagi, kita baca dulu ini. Saat ini project DeFi mulai banyak dibangun dengan dasar blockchain Ethereum. Peristiwa ini menyebabkan banyak pelaku project DeFi membutuhkan Ether, native coin dari Ethereum, sebagai biaya gas atau gas fee untuk membayar biaya komputasi atas blockchain Ethereum kepada seluruh miner Ethereum. Karena banyak yang membutuhkan Ethereum, maka Ether pun naik. Kita bahas dulu nih, apa itu decentralized finance nih? DeFi ya, decentralized finance is the movement that leverage decentralized. Intinya itu adalah yang menggerakkan keuangan secara desentralisasi ya, yang mempunyai kelebihan, yaitu produk dari keuangan tersebut itu adalah lebih transparan dan bergerak tanpa intermedian, yaitu tanpa adanya bank sentral dan sebagainya ya. Jadi murni peer to peer ya, jadi bisa berupa lending nih. Banyak proyek-proyek yang bisa dibangun berdasarkan ini decentralized finance ya, contohnya ini ya, kayak alternative saving dan juga asset management tools. Kita lihat alternate saving apps. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang berguna yang kita bisa pergunakan dari dasar decentralized finance. Makanya Ethereum ini kedepannya menurut saya akan semakin naik ya harganya, karena selangkah lebih maju daripada Bitcoin. Kalau Bitcoin itu murni berdasarkan dia adalah mata uang ya, mata uang digital. Tapi kalau Ethereum itu lebih dari situ. Ethereum itu adalah semacam protokol decentralized finance yang bisa dikembangkan dalam banyak hal. Ini contohnya nih. Salah satunya adalah ini alternative saving apps. Contoh ini Pool Together, bisa nabung sama-sama, ada Linen App, ada Dharma, ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dari decentralized finance ini ya. Contoh kita buka Pool Together.
Nah, ini kita bisa nabung dengan dasar dari Ethereum. Ini menurut saya bagus sekali sih. Jadi banyak sekali protokol-protokol yang bisa dibikin berdasarkan dari decentralized finance ya. Contohnya asset management tool tadi, ini adalah contoh pull together. Ada asset management tools. Ini juga contoh-contohnya ya, bahwa aset-aset manajemen yang dari protokol decentralized finance. Ini ada ini BitPay, Kobo Wallet, Coinbase Wallet, ada DeFi Saver, Hedge, Ado. Nah, ini yang membuat saya juga berinvestasi di Ethereum karena potensi untuk berkembangnya itu sangat besar menurut saya ya. Oke, ini contohnya lending, trading, ini banyak sekali ya aplikasi-aplikasi dan potensi dari Ethereum. Dan yang ketiga yang mempengaruhi harga kripto adalah fear and greed. Ini wajar ya, ini juga sama terjadi di saham juga, bahwa tentunya rasa takut dan serakah dari para investor itu sangat mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga dari kripto, termasuk saham juga sama ya. Jika semakin banyak yang fear yang menyebabkan menjual sahamnya atau juga kriptonya, maka harga kripto ataupun saham juga akan turun. Tapi juga jika investor terlalu banyak serakah atau greed dan mereka terlalu banyak membeli, maka harga kripto ataupun saham juga akan naik. Sebagai contoh, harga Bitcoin mulai bergerak naik setelah sekian lama tidak ada pergerakan yang berarti. Hal ini akan mengakibatkan publik menjadi serakah atau greed dan membeli lebih banyak Bitcoin untuk meningkatkan keuntungan mereka. Karena permintaan akan Bitcoin di pasar semakin melonjak, maka harga Bitcoin pun semakin naik. Saat mulai menyentuh harga tertinggi, banyak pemain yang mengambil untung dengan menjual Bitcoinnya dan mengakibatkan harga mulai turun. Harga yang bergerak turun menyebabkan ketakutan atau fear dari para investor yang lainnya pada publik, dan nilai Bitcoinnya akan terus turun. Ketakutan ini membuat mereka menjual Bitcoinnya dan Bitcoin semakin membanjiri pasar. Karena Bitcoin semakin membanjiri pasar, maka harga Bitcoin pun semakin turun lebih dalam. Yaitu murni ya, karena fear and greed itu sifat yang sangat alami dari manusia, terjadi di saham juga sama, dari forex juga, semua yang aset investasi yang diperdagangkan bebas juga biasanya mengalami pergerakan harga berdasarkan fear and greed ini, sobat investor ya. Dan next, khusus untuk stablecoin, harga akan selalu mengikuti aset backingannya. Itu ya wajar aja ya, pasti udah tahu lah sobat investor bahwa contoh nih, Tether USDT adalah stablecoin dengan backing dolar Amerika. Dengan demikian, harga satu Tether akan selalu mengikuti kurs dolar Amerika. Bila kurs dolar saat ini 14.000, maka harga satu USDT tidak akan jauh dari kurs tersebut. Jadi itu beberapa hal yang mempengaruhi harga kripto. Recap ya. Yang pertama adalah ketersediaan versus permintaan, yaitu supply and demand. Yang kedua adalah kegunaan. Yang ketiga adalah rasa takut dan serakah atau fear and greed. Dan yang keempat, khusus untuk stablecoin, harganya akan selalu dipengaruhi oleh aset backingannya. Kita bahas sedikit nih mengenai fear and greed ini. Fear and greed itu kan sangat erat kaitannya dengan emosi pasar, yaitu pada saat harga itu mulai naik, orang-orang mulai optimis, kemudian mulai semakin senang ya, bahkan selalu akhirnya mencapai tahap euforia di titik tertingginya. Tapi ketika ada investor yang mulai menjual kriptonya, contohnya Bitcoin atau profit taking ya istilahnya, seperti beberapa hari yang lalu, itu mulai nih investor mulai berpikir nggak nyaman dan akhirnya mulai menjual Bitcoinnya, dan harga akan semakin turun dan investor akan mulai untuk menyangkal ini akan turun lagi atau akan kembali naik, yang mulai banyak yang menyangkal dan mulai ketakutan. Efek dari ketakutan ini mereka akan semakin menjual kriptonya dan harga akan semakin turun, depresi, panik, dan akhirnya ketika di tahap yang paling bawah ya, depresinya, mereka mulai berharap dan biasanya harga akan mulai naik lagi, karena ketika di titik yang terbawah itu para investor udah mulai menganggap bahwa harga kripto udah terlalu murah, maka mereka akan mulai membeli lagi dan harganya juga tentunya akan mulai terkerek naik ya, mulai berdoa dan mulai agak lega ketika harga naik dan kembali menjadi optimis. Nah, optimis ini sama dengan di yang pertama ini, dan berulanglah siklus dari market emotion ini ya. Jadi itu
Sobat investor, faktor-faktor yang mempengaruhi harga kripto. Next, kita akan kembali membahas di video berikutnya tentang Bitcoin lagi, atau juga mungkin tentang saham ya. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like, dan jika menurut kalian video ini tidak bermanfaat, dislike saja ya. Dan jika ada komentar, silahkan tuliskan di komentar, dan jika sobat investor belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi jika Salam Invest mengeluarkan video yang baru. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.